Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala majami'a samat bisumuwil maqsad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas adanya perkumpulan yang semacam ini yang menjadi agung karena niat dan tujuannya agung. Wastinadiha ila silati bi ahli al-mahamid. Dan dasarnya adalah sandaran kepada orang-orang yang terpuji. Wa'alat bi'uluwil maqsud. Dan menjadi luhur karena tujuannya juga luhur. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubinul ma'bud. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, adalah Tuhan yang menjadi Raja dan sebaik-baik tempat sesembahan. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Dan juga bersaksi bahwasanya kekasih Allah, kesayangan Allah, hamba Allah, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Imam ahli ruku'i was sujud. Imam dari ahli ruku' dan ahli sujud. Wa sayyidi ahli syuhud. Dan beliau adalah pemimpin dari orang-orang yang memiliki syuhud, kesaksian dibukakan hijabnya oleh Allah. Allahumma salli wa sallim fi kulli lamhatin wa lahzatin wa nafasin minka anna ala abdika al-Mustafa Sayyidina Muhammad. Ya Allah, salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan tiap-tiap nafas kami dan tiap-tiap waktu dan detik-detik kami dari kami untukmu, untuk Allah Rasulullah SAW. Hadina ilaika wa dalina alaik. Beliau adalah orang yang menunjukkan kami kepada engkau dan mengajak kami kepadamu. Qulta anhu qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin. Engkau telah berfirman atas Rasulmu bahwa telah datang kepada kalian nur dan kitab yang nyata. Faja'ana minka liyusilana ilaik. Maka datang itu semua dari engkau ya Allah untuk menyampaikan kita kepada engkau. Wa salli ma'ahu ala alihi wa ahli baitihi al-muqtarinin bil Qur'ani lan yatafarraqa. Dan salawat juga teruntuk kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau yang selalu bersama keluarga beliau yang selalu bersama Al-Quran tidak akan pisah. Wa ala ashabihi sadati ahli tuqa. Dan juga sahabat-sahabat beliau yang merupakan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Wa ala man tabi'ahum bi ihsan. Dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Wa ala abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin. Dan juga segenap saudara dan orang tua beliau dari para nabi-nabi dan para rasul. Sadati ahli al-irfan. Pemimpin-pemimpin ahli irfan. Wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Serta segenap keluarga dan sahabat mereka semuanya. Wal malaikatil muqarrabin. Dan teruntuk pula para malaikat yang dekat. Wa jami' ibadika as-salihin. Dan segenap hamba-hambamu yang saleh. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan semoga kita termasuk di dalamnya dan digolongkan termasuk kepada orang-orang yang dapat salawat tersebut juga. Amma ba'du fa innal ladzi jama'akum ilahun 'azimun karim. Ketahuilah sesungguhnya yang telah mengumpulkan kalian di sini adalah Tuhan yang Maha Pemberi, yang Maha Agung. Wa rabbun mannanun rahim. Tuhan yang Maha Pemberi kenikmatan dan pengasih. La yajma'u khalqahu 'abatha. Allah Ta'ala mengumpulkan makhluk-makhluknya bukan untuk hal yang sia-sia. Wa idza sara syi'arul majma'i dzikruhu wa dzikru rasulih kana al-amru a'la wa ajallu wa asfa. Apalagi apabila perkumpulan ini dengan mengingati Allah dan mengingati Rasulullah, maka kedudukan daripada perkumpulan yang lebih tinggi dan lebih agung. Wa huwal qa'il fi hadithihi al-qudsi ana jalisu man dzakarani. Dan Allah yang berfirman di dalam hadis qudsi, aku adalah kawan duduk bagi setiap orang yang mengingat kepadaku. Wa qala fi qur'anihi fadhkuruni adhkurkum. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'annya,
berzikirlah, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kepada kalian. تأملوا معنى أذكركم. Renungi makna aku menyebut dan mengingat kalian, firman Allah. تأملوا معنى أذكركم. Hendaknya kita meneliti makna daripada aku mengingat kepada kalian. من نحن حتى يذكرنا رب العرش؟ Siapa gerangan kita hingga Allah pemilik arsy yang agung menyebut dan mengingat kita. ويذكرنا برحمته وعفوه ومغفرته. Dan Allah mengingati kita dengan pengampunannya dan dengan rahmatnya. بل بقديم إحسانه وعظيم امتنانه. Bahkan Allah Ta'ala menyebut kita dengan kebaikannya dan anugerahnya yang agung dan terdahulu. كما وعدنا على لسان سيد أنبيائه. Sebagaimana dijanjikan melalui lisannya pemimpin dari para nabi. إنه شان عظيم Sesungguhnya itu adalah perkara yang luhur ومرقى فخيم. Dan merupakan tempat untuk meningkatkan derajat yang sangat tinggi. فنسألك يا غفور يا شكور Maka kami meminta kepadamu, wahai yang maha pengampun dan tahu memberi membalas kepada hambanya, أن تجعل كل من في مجمعنا عندك مذكور. Semoga semua yang hadir di tempat ini akan diingati oleh Allah Subhanahu wa taala. بخير ما تذكر به أهل النور. dengan sebaik-baik sebutan yang kau sebut kepada orang-orang yang hatinya telah bercahaya, وأعلى ما تذكر به أهل الخيور. Dan yang paling tinggi disebut dan diingati oleh Allah adalah orang-orang yang baik. يا عزيز يا غفور. wahai yang maha mulia dan maha pemberi ampunan, فاستشعروا عظيم ذكره إياكم. Rasakanlah bagaimana keagungan sebutan Allah dan ingat Allah kepada kalian. واذكروه بقلوبكم. dan sebut dan ingatlah Allah dengan hati kalian, واذكروه بألسنتكم. Dan ingat dan sebutlah Allah dengan lisan-lisan kalian. وقولوا يا الله dan serulah namanya, ya Allah. أنت مقصودنا Engkaulah maksud tujuan kami. وأنت وحدك معبودنا Dan hanya Engkau sembahan kami, tiada sekutu bagimu. وما كان منا من خطايا وزلل لا نجد لها سواك غافرا. Ya Allah, apabila Engkau dapati dosa-dosa dan kesalahan, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. فيا من لا يغفر الذنوب إلا هو يغفر ذنوبنا. Wahai Allah, tidak ada satupun yang bisa mengampuni dosa melainkan Engkau, maka ampunkanlah dosa-dosa kami semua. وعلامة قبول الدعوة فيك أن ينتقش في قلبك كره المعصية والنفر منها الآن وأنت في المجلس. Dan tanda bahwa doa kita diterima dan diampuni dosa kita, bahwa selesai majlis ini tidak ada tersedik dalam hati kita keinginan untuk berbuat maksiat. حتى ينبعث عندك شعور أن المعاصي التي تزينها النفس والشيطان أشد عليك من الوقوع في النار ومن تناول السم. Hingga tertanam, terbangkit di hati kita kebencian terhadap perbuatan dosa, hingga tertanam di dalam sanubari kita kalau dosa itu lebih berbahaya dan lebih kita benci daripada racun ataupun terbakar di dalam api. ونكرر الرجعة إلى الغفور. Dan kita ulang-ulang terus untuk pengharapan yang besar kepada Zat yang Maha Pengampun. ونقول يا خير الغافرين اغفر لنا. Dan kita berseru, wahai Allah, sebaik-baiknya pemberi ampunan, ampunkanlah kami. يا خير الغافرين اغفر لنا. Allah, Zat yang sebagai baik pengampunan, ampunilah kami. ما أسررنا وما أعلنا Ampuni dosa-dosa kami yang nampak maupun yang tidak nampak, وما قدمنا وما أخرنا. Dosa-dosa yang dahulu dan dosa-dosa yang akan datang, ظاهرا وباطنا. baik yang lahir maupun yang batin. تسألون غفورا kalian meminta kepada Zat yang Maha Pengampun. مغفرته تليق بعظمته. Sungguh ampunan Allah sepadan dengan keagungannya. فكم من ذنب لو أخذ به الواحد منا لاسود وجهه في محشر القيامة. Berapa banyak walaupun ada satu dosa, apabila itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hitamnya wajah kita nanti di hari kiamat. يمحى بالتضرع في مثل هذا المجلس فلا يقارب وجهه سوداد في يوم الطام.
Dosa yang semacam itu dihapuskan di majelis yang semacam ini, dan dia menghadap hari kiamat tiada kegelapan di wajah orang tersebut karena telah diampunkan. ما لنا من غافر غير الله. Tidak ada orang-orang yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. فاصدقوا بقلوبكم في الوجهة إلى الله. Bersungguh-sungguhlah dalam lubuk hati kalian di dalam berdoa dan mengemis kepada Allah. الغفور الغفار. Zat yang pengampun lagi maha penerima daripada pengampunan. يا ربنا ما كان من ذنوب قلوبنا وجوارحنا أنت لها فسامحنا واعف عنا وأنسها جوارحنا. Ya Allah, dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hati dan anggota tubuh kami tidak ada untuknya kecuali Engkau yang bisa mengampunkannya. Ampunkanlah dan buatlah anggota tubuh kami menjadi lupa akan dosa tersebut hingga tidak menjadi saksi atas kami hari kiamat. وامحوها من صحائفنا. Hapuslah ya Allah dari catatan amal kami. وأنسها أذهان الملائكة. Dan jadikan ingatan malaikat lupa akan dosa yang telah kami perbuat tersebut. فلا يشهد علينا جارحة ولا صحيفة ولا ملك ولا أرض. Sehingga tubuh kami tidak menyaksikan menjadi saksi daripada dosa-dosa kami. Demikian juga para malaikat dan seluruh daripada makhluk-makhluk yang ada. لكن علمك لا يغيب عنه شيء. Namun pengetahuanmu atas kejahatan kami tetap ada ya Allah. لكن عجيب فضلك أورث غريب سترك فسترت عن هؤلاء الخلق أجمعين وأنت العالم فأكرمت يا مولى المكارم. Tetapi ya Allah, bahwa Engkau zat yang maha memberi karunia dan maha pemurah, maka Engkau akan menutupi daripada dosa-dosa kami karena Engkau adalah zat yang maha pemurah lagi penyayang. ويروى أن الحق تعالى لما أظهر لحبيبه كثيرا من شؤون ظهور الأشياء يوم القيامة قال ربي لو جعلت حساب أمتي إلي فقال لما يا حبيبي قال حتى لا يفتضحوا أمام الأمم قال بل أجعل حسابهم إلي أنا حتى لا يفتضحوا أمامك. Bahkan di dalam munajat antara Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ ketika Allah taala tunjukkan kepada Nabi Muhammad tentang apa yang menimpa daripada umat-umat, maka Nabi Muhammad meminta kepada Allah, jadikan tanggung jawab untuk memperhitungkan dan menghisab umatku menjadi tanggung jawabku, hingga mereka tidak harus dipermalukan di hadapan umat-umat yang lain. Maka Allah Ta'ala menjawab, wahai kekasihku, justru jadikan itu semua aku yang handle langsung, agar tidak perlu umat-umat lain tahu dan tidak perlu engkau tahu tentang siapa yang berbuat keburukan itu. فيا من أحاط علما بعيوبنا لا يقدر على ستر عيوبنا إلا أنت فاسترنا يا ستار. Wahai zat yang meliputi dan mengetahui semua aib-aib kami, dan Engkaulah yang bisa menutupi aib-aib kami saja, tutupilah semua aib-aib kami ya Allah. بسترك الجميل. Dengan penutupmu yang indah. يا خير من ستر. Wahai zat yang sebaik-baik bisa menyembunyikan. وأكرم من غفر. Yang semulia-mulia yang memberikan ampunan. يا رحيم يا بر. Wahai zat yang maha pemurah dan maha baik. يا أرحم Wahai الراحمين. yang maha penyayang. وقد جاء وصح في الحديث أن الله سبحانه يدعو في القيامة بعض الذين قد وفقهم لصدق التوبة وغفر لهم فينشر عليه كنفا فلا يدري أحد ما يقول له حتى الملائكة فيذكره ببعض ذنوبه. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, ketika hamba Allah Subhanahu wa taala yang berdosa, yang mana dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia diketahui dosa-dosa tersebut oleh para malaikat, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan daripada dosa-dosa tersebut sehingga hilang daripada catatan yang ada dalam diri malaikat. فيخاف ويظن أنه قد هلك
ketika dia diinterogasi di hadapan Allah Ta'ala, diletakkan tabir hingga para malaikat tidak tahu, dan Allah yang mengingatkan orang tersebut akan dosa dan kesalahannya sendiri hingga dia menyangka kalau dirinya binasa di saat itu. فيقول يا ربي ألم تغفر لي. Maka orang itu mengatakan, wahai Tuhanku, apakah engkau tidak mengampuni aku? يقول بلى سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. Maka Allah Ta'ala menyatakan, tentu aku telah menutupi kesalahanmu di dunia, dan pada hari ini aku berikan ampunanku atas engkau. ادخل الجنة برحمتي. Maka masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. فيسمع الملائكة وغيرهم قوله ادخل الجنة برحمتي. Maka Allah memperdengarkan kalimat ini kepada para malaikat, masuklah engkau surga dengan rahmatku. فينادي الملك لقد سعيد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. Maka menyuruhlah malaikat bahwa telah berjaya fulan bin fulan dan dia tidak akan celaka selama-lamanya. وصح في الحديث أن الله يقول للملائكة أروا عبدي فلانا صغائر ذنوبه وكان قد غفرها له سبحانه. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan malaikat, perlihatkan kepada hambaku dosa-dosa dia yang kecil dan yang besar disembunyikan oleh Allah Ta'ala. فيقولون أتقر بهذا فيقول نعم أقر. Apakah engkau mengakui bahwa engkau berbuat dosa seperti ini? Ya betul, kami telah berbuat seperti itu. ويخاف وقوعه في العذاب. Dan orang ini yang diinterogasi dia ketakutan akan disiksa oleh Allah Ta'ala atas dosa kecil yang baru diperlihatkan. فيقول أخبروه أن بدلناها إلى حسنات. Dan dikatakan bahwa kasih tahu bahwa dia telah digantikan dosa-dosa tersebut dengan kebaikan. فإذا قالوا ذلك قال وبقي لي ذنوب أخرى من ذنوب الكبائر صار يذكرها الآن. بقيت عندي ذنوب أخرى أين هي لا أراها. Maka ketika dikatakan dosa kecil itu dirubah menjadi kebaikan, maka orang itu tiba-tiba berkata, ya Allah, saya masih dosa yang banyak, masih punya dosa-dosa yang banyak dan besar. Kok saya nggak lihat dosa-dosa saya itu? Maksudnya biar sekalian diganti menjadi pahala dan kebaikan. فيقال وهي أيضا قد بدلت إلى حسنات. Maka Allah berfirman, betul, yang itu juga aku gantikan daripada dosa-dosamu yang besar itu menjadi pahala dan amal kebaikan kamu. وقد سمعتم قوله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Kalian telah mendengar firman Allah Ta'ala yang berbunyi, kecuali mereka yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, orang yang semacam inilah Allah gantikan dosa-dosa dia menjadi pahala dan kebaikan. وكان الله غفورا رحيما. Dan Allah lah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. وبحضور مجالس الذكر يتعرض الإنسان أن تبدل سيئاته حسنات. Dengan kehadiran kita di majelis zikir yang semacam ini berarti dia telah menyodorkan dirinya untuk dosa-dosanya dirubah menjadi pahala dan kebaikan. وصح في الحديث قول نبينا صلى الله عليه وسلم. Telah sahih di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه. Tidaklah sekelompok kaum duduk berzikir kepada Allah Ta'ala, duduknya mereka semata-mata untuk mencari muka dan mendekat kepada Allah saja. إلا ناداهم مناد من السماء. Kecuali akan ada panggilan dari langit. أن قوموا مغفورا لكم. Bangunlah kalian dalam keadaan telah diampunkan dosa kalian. قد بدلت سيئاتكم حسنات. Dan telah digantikan dosa-dosa kalian menjadi amal kebaikan kalian. يا ربي وكل من حضر معنا وله إرادة لغيرك فامحو هذه الإرادة قبل أن نقوم من مجمعنا واجعل قلوبنا كلها تريد وجهك وحدك. Ya Allah, yang hadir di tengah kami punya misi lain selain mencari ridhamu, maka perbaiki niat mereka sebelum mereka keluar dari majlis ini hingga masuk di dalam golongan orang-orang yang dosanya dirubah menjadi pahala dan kebaikan oleh Engkau ya Allah. فندخل جميعا في قول نبيك لا يريدون بذلك إلا وجهه. Sehingga kita akan masuk keseluruhannya terhadap apa yang disabdakan Nabi SAW bahwa tidak ada yang kita inginkan kecuali hanya Allah. وإذا بسط لنا هذا البساط وأعطينا هذه العطية
اشتاقت قلوبنا أن تجمع الخلق على ربها وتقربها إليه. Apabila dibentangkan di hadapan kita bentangan anugerah dan nikmat ini, dan juga terjalin hubungan dari kita, hati ini akan merindukan kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ينتزع الغل من القلوب والكبر والبغضاء. Maka akan lepas dari hati ini hal-hal yang tidak enak, dan demikian juga permusuhan dan kebencian. وينتشر المحبة والتعاون على البر والتقوى. Dan akan menyebar kerjasama dan kecintaan kerjasama di dalam kebaikan dan ketakwaan. وأصحاب الجنة وصفهم الله بقول ونزعنا ما في صدورهم من غل. Dan disifati bahwa ahlul jannah itu ketika dalam surga bahwa mereka telah dihilangkan, dibersihkan hati-hati mereka dari ghil. ورياض الجنة في الدنيا مجالس الذكر. Dan sesungguhnya taman surganya Allah di dunia ini adalah majelis zikir. وحق لمن مر على رياض من رياض الجنة فقبل منه حضوره المجلس أن ينزع ما في قلبه من غل. Maka apabila kita memasuki daripada majelis zikir dan termasuk daripada taman-taman surga, maka dari sebab inilah akan dihilangkan dari hati kita dari ghil. إنما يتولع بالبغضاء والشحناء وإرادة النزاع من غلبه الهوى والشهوة وضحك عليه الشيطان وخدعه. Sesungguhnya yang punya hobi untuk mendengki, membenci, mereka adalah orang-orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya dan dijajah oleh syaitan hatinya. أما من اتصل بالله فيرحم عباد الله. Tetapi orang-orang yang ada hubungannya kepada Allah, maka dia akan punya sifat cinta dan kasih sayang dengan hamba-hamba Allah. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم طفلا فرآه أعرابي قال تقبلون أبناءكم. Ketika Nabi Muhammad mencium seorang anak, maka seorang Arabi sahabat dia berkata, kalian mencium anak-anak kecil kalian? قال ولي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. Maka Arabi ini mengatakan, kami punya 10 anak tidak pernah aku cium. قال صلى الله عليه وسلم وما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. Maka Nabi Muhammad menjawab orang tersebut, bisa apa saya apabila Allah sudah mencabut rahmat dan kasih sayang dari dalam hatimu? وإن الرحمة لا تنزع إلا من قلب شقي. Dan tidaklah rasa kasih sayang apabila lepas dari hati seseorang kecuali orang itu adalah orang yang celaka. وفي بعض الغزوات أدرك صحابي طفلا صغيرا فحمله. Di dalam sebagian pertempuran seorang sahabat menemukan seorang anak kecil di medan tempur dan diangkut, digendongnya. وقد علمهم صلى الله عليه وسلم رحمة الأطفال والرفق بهم. Dan telah diajarkan kepada oleh Nabi Muhammad SAW untuk kasih sayang dengan anak-anak kecil dan memanjakannya. فلما انتهت المعركة حمله يقول يا أيها الناس هل لهذا فيكم فإنه طفل صغير يحتاج إلى الرضاع. Maka ketika selesai pertempuran, maka sahabat itu menggendong anak bayi itu, diangkatnya tinggi-tinggi. Wahai sekalian manusia, siapa yang kenal dengan anak kecil ini? Sebab dia saat ini menangis dan memerlukan kasih sayang dan susu. ففتحت أمه باب الخيمة فرأت ابنها فقامت تهرول إليه وضمته إلى صدرها وهي تبكي. Maka ibunya menyingkap daripada pintu khemah, kemudian dilihatnya ada itu anaknya, maka ibunya langsung melari menuju daripada anak itu, kemudian didekapnya dan dipeluknya erat-erat sambil dia menangis. فرقت القلوب لقوة رحمتها لطفلها وبكى الصحابة. Sehingga tangisan ibu tersebut menular pada diri sahabat yang turut iba karena melihat kasih sayang dan tontonan cinta ditampilkan di hadapan mereka. فقال صلى الله عليه وسلم ما يبكيكم. Maka Rasulullah bersabda menanyakan, kenapa kalian menangis? قالوا من رحمتها بابنها. Kami menangis karena melihat kasih sayang ibu ini terhadap anaknya. قال أترون هذه طارحة ولدها في النار. Bagaimana kalau seandainya putri anaknya ini dimasukkan dalam neraka, dalam api? قالوا لا والله لا تطرحه في النار وهي تجد سبيلا ألا تطرحه.
Dikatakan bahwasanya apakah mungkin seorang ibu macam ini cintanya terus dia akan membakar anaknya sendiri? Dibilang tidak mungkin. Ibu yang kasih sayangnya sebesar ini tidak akan meletakkan anaknya di dalam api. قال فالله أرحم بعبده المؤمن من هذه بولدها. Maka Rasulullah bersabda, Allah lebih sayang dan cinta dengan hambanya seorang yang beriman lebih daripada sayang dan cintanya ibu ini dengan anaknya. من اتصل بالرحمن رحم عباده. Barang siapa yang memiliki hubungan dengan Allah Ar-Rahman sang penyayang, maka niscaya dia akan menyayangi sesama hamba. والراحمون يرحمهم الرحمن سبحانه وتعالى. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang akan dicintai dan dirahmati pula oleh Allah Subhanahu wa taala. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Sayangi makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi, niscaya makhluk-makhluk Allah yang di langit akan dibuat sayang kepada kalian. ومن رحمة الأهل والأولاد تربيتهم وأمرهم بالخير ونهيهم عن الشر. Dengan rasa sayang kita kepada para keluarga dan anak-anak, hendaknya kita perintahkan mereka untuk berbuat baik dan mencegah mereka untuk tidak berbuat dosa. وألا ترضى لهم بالمناظر الخليعة السيئة. Jangan kamu relakan mereka menonton tontonan yang buruk dan tontonan yang tidak baik. ولا باستماع الكلام الخبيث الساقط. Dan demikian juga jangan sampai mendengarkan ucapan-ucapan yang rendah dan ucapan-ucapan yang mempengaruhi keburukan. وأن تأمر الأبناء والبنات بالصلاة لسبع. Dan hendaknya bentuk cinta kita memerintahkan anak kita yang laki yang perempuan untuk mendirikan salat tatkala mereka berusia 7 tahun. وتضربهم على تركها ل10. Dan kita boleh memukulnya apabila anak kita meninggalkan salat umurnya sudah 10 tahun. وكل ضرب ورد في الشريعة فغير مبرح. Dan setiap pukulan yang diizinkan di dalam syariat maknanya pukulan yang tidak mematahkan tulang atau menimbulkan luka di tubuh. لا يتجاوز 10 أصوات عند كثير من أهل العلم ولا 3 عند بعض العلماء. Tidak melebihi pukulan yang 10 kali, dan sebagian ulama lagi berpendapat tidak lebih daripada 3 pukulan. وقال وأن تفرق بينهم إذا بلغوا 10 في المضاجع. Dan disebutkan di dalam hadis ketika usia 10 tahun pisahkan ranjang mereka antara yang laki-laki dan anak perempuan, pisahkan ranjang mereka. لينشأوا على العفاف والحياء لا يخطر السوء بقلوبهم. Supaya tumbuh putra-putri kita sifat dia afif, artinya menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang jahat. فاطلب رحمة الله بقيامك بهذه الرحمة في بيتك وأسرتك. Carilah rahmat Allah dengan engkau mendirikan ajarannya di rumahmu, di tengah-tengah keluargamu. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Setiap diri kalian adalah pengembala dan kalian akan ditanya bagaimana kalian mengembala. وارحموا أهل بلدانكم بنشر الألفة والأخوة بينهم. Dan rahmati penduduk negeri kalian dan lingkungan kalian dengan menyebarkan kasih sayang di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitar kalian. وقد دخلت مسكينة ومعها ابنتان على سيدتنا عائشة رضي الله عنها. Telah datang seorang wanita yang miskin menghadap kepada Sayyidah Aisyah dengan membawa 2 putrinya. ولم يكن في بيتها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك اليوم إلا 3 تمرات فأعطتها إياها. Dan di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu tidak ada apa-apa untuk disedekahkan kecuali 3 butir kurma saja, dan diberikan 3-tiganya untuk wanita itu. فأعطت هذه تمرة وهذه تمرة. Maka diberikan yang ini 1 dan yang ini 1. ورفعت التمرة إلى فمها فتعلقت بها الصبيتان فأخرجت التمرة من عند فمها وقسمتها نصفين وأعطت هذه نصفا وهذه نصفا. Diberikan 3 kurma, 2 diberikan kepada 2 putrinya, 1-1. Sisa 1 baru dia masukkan ke mulut. Tahu-tahu si anak memegangi ibunya, maka ibunya pun mengeluarkan kurma itu dari mulut, dibelah 2, diberikan setengahnya untuk anak yang 1, setengah untuk anaknya yang 1. وبكت السيدة عائشة من هذه الرحمة. Maka Sayyidah Aisyah melihat, menyaksikan kejadian itu, beliau menangis. فدخل النبي عليها أثر البكاء. Datang Rasulullah ke rumahnya, saat itu ada bekas tangisan di wajah Siti Aisyah. فسألها فأخبرته بالقصة.
Maka Rasulullah bertanya dan dikisahkan ini oleh Sayyidah Aisyah. فقال إن الله غفر لها بفضل رحمتها لابنتيها. Maka Nabi menyatakan sesungguhnya Allah memberikan ampunan kepada si ibu ini dengan berkat kasih sayangnya kepada dua putrinya ini. ولقد قال نبينا اتقوا النار ولو بشق تمرة. Dan telah bersabda Nabi SAW, kalian takutlah kepada neraka walaupun dengan separuh, memberikan sedekah separuh kurma. وما من مجتمع يرحم فيهم الفقراء ويتفقد فيهم الضعفاء وتقضى الحوائج لأهل اللهف الذين لا يجدون لهم ملجأ ولا ملاذا إلا أغدق الله على أهل ذلك المجتمع عيشا رخيا وعيشة رضية ورزقا كثيرا. Dan tidaklah sebuah komunitas, sebuah masyarakat di mana di masyarakat tersebut ditumpahkan kasih sayang dan perhatian kepada fakir miskin dan orang-orang yang lemah, melainkan ketika mereka orang-orang yang lemah ini diberi curahkan perhatian, diurus haknya mereka, melainkan Allah Ta'ala akan berikan kelapangan rizki dan rahmatnya kepada penduduk negeri itu. ولو فعل ذلك كفار لأغدق الله عليهم الرزق في الحياة الدنيا. Walau kalau seandainya perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang kafir, maka akan diberikan oleh Allah rezeki dia dibalas di dunianya. أما المؤمنون فلهم مع رزق الدنيا رزق أبقى وأطيب وأكثر وأدوم. Adapun orang-orang yang beriman bersama balasan rizki di dunia bagi mereka, maka akhirat anugerah Allah lebih besar lagi bagi mereka. وما من مجتمع يهمل فيه أهل الفقر والمسكنة والحاجة ويقهر فيه أهل الضعف ولا ينصرون إلا تحولت نعم ذاك المجتمع نقمة على أصحابه ونالهم الذلة وضيق المعيشة. Apabila kehidupan di tengah-tengah masyarakat dan di masyarakat itu tidak pernah memperhatikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir dan orang-orang yang lemah, bahkan mereka menghinakan dan tidak menolong orang-orang yang lemah, maka akan Allah rubahkan kenikmatan yang ada di masyarakat itu menjadi siksaan dan masyarakat tersebut akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnatun min sunanillahi fi hadhihi al-hayah. Ini merupakan salah satu sunnah dan kebiasaan yang dilakukan Allah yang ditunjukkan dalam kehidupan duniawi. بل لقد ذكر وجرب كثير من أهل العلم والصلاح أنه إذا كانت له حاجة كبيرة وشديدة إلى الله تبارك وتعالى جمع أهل المسكنة ومن لا يوبه له في المجتمع وأكرمهم وتصدق عليهم وطلب الدعاء منهم فلا يتأخر إنجاح حاجته ومطلوبه قط. Bahkan diceritakan apabila orang-orang yang ahli ilmi dan orang-orang tinggi derajatnya, mereka memiliki daripada kebutuhan dan hajat untuk menyelesaikan permasalahan yang besar, maka dengan cara mengumpulkan fakir miskin dan orang-orang lemah, kemudian diberi sedekah orang-orang tersebut, maka dengan pelaksanaan sedekah kepada orang-orang yang lemah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan kemudian diselesaikan berbagai macam permasalahan. وقد جاءنا في الصحيحين أن الله غفر لفاسق وفاسقة من بني إسرائيل كل منهما سقى كلبا كان عطشانا فرحمه ورثى له وسقاه فغفر الله له. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwasanya Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmat kepada yang satu orang laki-laki yang jahat, yang fasik, dan seorang wanita yang jahat juga dari Bani Israel, diceritakan oleh Nabi Muhammad. Mereka mendapatkan ampunan dari Allah dan rahmat gara-gara memberikan minum kepada seekor anjing yang hampir mati kehausan. Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka dan kesalahan mereka dan dirahmati oleh Allah karena kasih sayangnya terhadap hewan, seekor anjing. فإذا كان هذا في خدمة كلب فكيف بخدمة آدمي فكيف بخدمة مسلم فكيف بخدمة عالم فكيف بخدمة ولي لله. Coba bayangkan kalau mereka mendapat pengampunan karena khidmatnya dia kepada seekor anjing, bagaimana kalau seseorang itu berkhidmat kepada sesama manusia, atau berkhidmat kepada seorang muslim, berkhidmat kepada seorang mukmin, berkhidmat kepada ulama, atau berkhidmat kepada wali-wali Allah, akan lebih tinggi derajatnya. وهذه فاسقة بغية من بغايا بني إسرائيل غفر لها في خدمة كلب.
Nah, ini seorang wanita yang jahat, pelaku kemaksiatan yang bejat dari Bani Israel, diampunkan dosa-dosanya karena kasih sayangnya terhadap seekor anjing. وهناك مسلمة تكثر الصلاة والصيام ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها فأخبر عنها النبي أنها من أهل النار. Ada seorang muslimah, seorang wanita yang Islam. Dia banyak puasa, dia banyak sholat, tetapi sifatnya selalu mengganggu kepada tetangganya dengan ucapan-ucapan yang buruk sampai menyakiti hati tetangganya, dan hal ini diberitakan oleh Nabi SAW. Maka Rasulullah mengatakan bahwa wanita ini adalah calon neraka. فاطلبوا رحمة الله برحمتكم لعباده. Carilah dan raihlah rahmat Allah dengan kalian saling menyayangi antara kalian satu sama lain. وقد اجتمعنا نستمطر الرحمة. Kita sekarang ini berkumpul untuk mengharapkan turunnya rahmat. الرحمن يرانا Dan Allah Sang Maha Penyayang sedang menatap kita ويسمعنا dan mendengarkan kita. ويطلع على خفايانا. dan Allah Ta'ala meneliti apa yang ada di dalam lubuk hati kita yang kita sembunyikan. فاصدقوا الوجهة إليه. Maka sungguh-sungguhlah kalian fokus kepada Allah. زاد الله السيد شيخ بن عبد القادر من المنن والعطايا. Semoga Allah Ta'ala menambahkan anugerahnya dan pemberiannya kepada Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir, ووهبه شريف المزايا. Dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan daripada pemberiannya. وأطال له العمر في عافية وسرور وصلاح. dipanjangkan umurnya dalam afiat, dalam kegembiraan, di dalam kebaikan. وأمدكم بمن في بلدكم من أهل الخير والعلم والصلاح من ذرية رسول الله ومن الصالحين أجمعين وأطال أعمارهم في عافية. Dan semoga orang-orang masyarakat di sini diberikan kebaikan dari sebab adanya para alim ulama dan orang-orang yang ahli shalah yang di sini, dan semoga diberikan kebaikan semuanya, barakah mereka. نظر الله إلى أهل سولو وجاوى الوسطى وبقية اندونيسيا والمسلمين نظرة تزيل العناء عنا وعنهم أجمعين. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan pandangan rahmat kepada warga penduduk Solo dan juga penduduk Jawa Tengah dan penduduk Jawa dan penduduk Indonesia dengan pandangan yang menyingkap segala kesulitan dan problem dan memberikan anugerah rahmat bagi muslimin. وتدني المنى منا ومنهم أجمعين. Dan didekatkan kepada kita segala harapan untuk kita dan untuk orang-orang semuanya di antara kita. وكل الهنا نعطاه في كل حين. InsyaAllah setiap saat Allah Ta'ala anugerahkan kita segala kebaikan dan kegembiraan. يا من اجتمعتم من أجل الرحمن تسترحمونه. Maka kita semuanya berkumpul karena untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan kepadanya kebaikan. ها أنتم بين يديه وهو أرحم بكم من أنفسكم. Inilah kalian berada di hadapan Allah dan Allah lebih penyayang terhadap kalian melebihi diri kalian sendiri. بل أودع قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وسيلتكم إليه رحمة فصار أرحم بكم من أنفسكم. Bahkan dititipkan dalam hati Nabi Muhammad SAW rasa sayang dan cinta kepada kita lebih daripada rasa sayang dan cinta kita pada diri kita sendiri. وقال في القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sang Nabi lebih dekat kepada kaum muslimin, lebih penyayang terhadap mereka lebih daripada diri mereka sendiri. ولو لم يكن أرحم بنا من أنفسنا ما كان أولى بنا من أنفسنا. Kalau beliau bukan termasuk orang yang lebih sayang kepada diri kita, melebihi diri kita, menyayangi diri kita, maka beliau tidak akan melindungi kita sebagaimana lebih daripada kita melindungi diri kita sendiri. فتوجهوا إلى الرحمن. Maka bermunajatlah dan berdoalah kepada Ar-Rahman, بسيد الأكوان. Dengan kita bertawassul dengan Sayyidul Aqwan Rasulullah. وقولوا يا رحمن وارحمنا. serulah ya Rahman, rahmatilah kami. يا رحمن وارحمنا. Wahai Zat yang Maha Pemurah, rahmatilah kami. يا رحمن وارحمنا. Rahman, irhamna. يا رحمن ارحمنا. Rahman irhamna. يا رحمن ارحمنا. Rahman irhamna. يا رحمن ارحمنا. Rahman irhamna. يا رحمن ارحمنا. يا رحمن ارحمنا Rahman irhamna. برحمتك الواسعة. Rahmatmu yang luas.
يا من يختص برحمته من يشاء Wahai Zat yang memberikan rahmatnya secara khusus kepada siapa yang dikehendaki. والله ذو الفضل العظيم Allah memiliki anugerah yang agung. يا ذا الفضل العظيم Wahai Zat yang memberi karunia yang agung. ما تخص به أحدا من أهل أرضك الليلة من رحمة فاجعل أهل مجمعنا من أوفرهم حظا Allah, anugerah yang Engkau timpakan kepada kekasih-kekasihmu di malam yang semacam ini, maka berikan kepada semua yang hadir bagian yang besar dari anugerah itu. وأجزلهم نصيبا Dan diberi bagian yang paling besar. يا رحمن Wahai Allah ya Rahman yang Maha Penyayang. يا رحمن Ya Rahman. يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن رحمتك لنا في الدنيا Rahmatmu turunkan kepada kami di dunia. يا رحمن يا رحمن يا رحمن رحمتك لكل فرد منا عند الموت Rahmatmu untuk kami pada tiap-tiap kami ketika kami nanti ساعة الغرغرة Dan di saat dicabut nyawa kami, لحظة الانتقال من الدنيا detik-detik kewafatan kami meninggalkan dunia. فتحسن لنا الخاتمة dan perbaiki, berikan kami husnul khatimah. يا رحمن يا رحمن يا رحمن رحمتك بنا وكل فرد منا عند وضعه في قبره Rahmat kepada kami ya Allah, tiap-tiap orang yang hadir ketika kami nanti diletakkan dalam kuburan. وعند سؤال الملكين له Dan ketika diinterogasi oleh malaikat di dalam kubur, ومدة بقائه في البرزخ إلى يوم يبعثون Dan rahmatilah kami ketika kami terus-menerus berada dalam kubur sampai harinya kebangkitan nanti. تعرض عليه منازله في الجنة كل صباح وعشية dan engkau pertontonkan kepada orang itu di kuburnya kedudukannya di surga setiap pagi dan sore. ولا يرى ولا يسمع ما يكدره Janganlah sampai kita melihat atau mendengar hal-hal yang kita tidak suka. يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن رحمتك بنا عند البعث والنشور Rahmatmu curahkanlah atas kami di hari kebangkitan. وساعة العرض عليك Ketika kami nanti berada di hadapan-Mu. وعند تطاير الصحف Ketika berterbangan catatan amal-amal manusia. وعند وضع الأعمال في الميزان Ketika amal-amal kami diletakkan di dalam timbangan. يا رحمن يا رحمن يا رحمن ثقل موازين حسناتنا Timbangan amal baik kami. وأعطنا كتبنا بأيماننا Berikanlah amal catatan kami dengan tangan kanan kami. وارحمنا ساعة العرض عليك Berikan rahmatmu atas kami di saat kami menghadap padamu. ولقنا حجتنا Dan berikan kami tuntunan untuk bisa menjawab daripada hujah-hujah kami. وثبتنا بالقول الثابت Dan tetapkan kami dengan ucapan يا رحمن يا رحمن يا رحمن ساعة المرور على الصراط ارحمنا Ketika kami meniti jembatan Sirat, rahmatilah kami. ساعة المرور على الصراط ارحمنا kami meniti jembatan Sirat, sayangilah kami. في زمرة حبيبك محمد اجعلنا Masukkanlah kami dari golongan dari Rasulullah SAW ya Allah. ومع من يمر معه مر بنا Sama orang-orang yang berjalan bersama Nabi Muhammad. يا رحمن يا رحمن يا رحمن ساعة وصوله إلى أبواب الجنة رافقنا به Dan ketika kami nanti sampai di pintu surga, ya Allah dekatkanlah. وأدخلنا معه Masukkanlah kami surga bersama Nabi Muhammad. وارفع لنا الدرجات فيها Masukkanlah kami derajat yang tinggi di dalam surga. يا رحمن يا
Rahman, Ya Rahman. وإذا ناديت أهل جنتك هل رضيتم. Ketika engkau memanggil para penghuni surga, wahai penghuni surga, apakah kalian ridha dan puas? فاجعلنا ممن يسمع نداءك. Jadikanlah kami semuanya dari golongan orang-orang yang mendengarkan panggilanmu itu ya Allah. وتلتذ روحه بخطابك. Hingga ruh kami merasakan kelezatan dengan dialogmu. وتتروح بلذيذ كلامك. Sehingga kami merasa nikmat dengan mendengarkan ucapanmu. ونسمع قولك لهم ونحن معهم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. Di saat-saat tersebut kami mendengar ucapanmu kepada penghuni surga, pada hari ini aku limpahkan ridhaku atas kalian, dan aku tidak akan murka kepada kalian selamanya. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Karim, Ya Mannan. Wahai Zat yang Maha Pemurah dan wahai Maha Zat yang Maha Pemberi, لا يخلفنا عن ذلك شيء مما يغتر به الناس في الدنيا. Jangan sampai kami terjegal dari anugerahmu di sana dikarenakan tertipu oleh kehidupan duniawi. ونعوذ بك أن نؤثر شيئا من متاع الدنيا على هذا النعيم العظيم. kami berlindung kepadamu ya Allah untuk melebihkan kenikmatan-kenikmatan dunia dibandingkan dengan kenikmatan surga. يا رحمن، يا رحمن، يا رحمن. وإذا مشى أهل الجنة خلف نبيك والأنبياء خلفه وهم خلف الأنبياء إلى ساحة النظر إلى وجهك الكريم فاجعلنا في غمارهم ومعهم ومع عوائلهم. Apabila berjalan para kekasihmu di belakang nabimu dan para nabi-nabi di belakang beliau, dan jadikanlah kami di barisan-barisan awal bersama mereka. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. Berilah kami rezeki untuk bisa memandang wajahmu yang mulia. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. Berikanlah kepada kami untuk dapat memandang wajahmu. يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. وأعط ذلك أهلنا. Anugerahkan hal tersebut untuk keluarga kami. وأعط ذلك أولادنا. Berikan pula kepada anak-anak kami. وأعط ذلك قراباتنا. Anugerahkan hal tersebut kepada kerabat kami. وافعل كذلك بأصحابنا. Berikan pula ya Allah kepada saudara-saudara teman-teman kami. ومن أحبنا ووالانا فيك. Setiap orang yang mencintai kami dan menolong membantu kami semata-mata karena Engkau. يا رحمن، يا رحمن، يا رحمن، يا كريم، يا منان، يا قديم الإحسان. يا الله، يا الله، يا الله. من قلبك قلها وبروحك قلها Dengan ruhmu serulah namanya. وبسرك قلها Dengan rahasia hatimu serulah Allah. وبجميع جسدك قلها Dan dengan seluruh anggota tubuhmu seru namanya. وبلسانك قلها Dan dengan lisan kalian ucapkanlah. وبكلك قل يا الله. Keseluruhanmu
memanggil namanya ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sa'idna bidu'aik. Beruntung kita karena memanggil namanya dan berdoa padanya. Wa ma kan da'auna illa bitaufiqik Kita tidak bisa berdoa kecuali dengan taufiknya Allah wa bi'idhnik Dan dengan izinmu ya Allah. wa bitaysirik dan kemudahan darimu ya Allah. fahuwa minka wa ilaik. Maka ini semuanya dari Engkau, kami tujukan untukmu. Wa la ilaha illa ant. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. دعاك نوح فنجيته من بطن دعاك ذنوني سيدنا يونس فنجيته من بطن الحوت. Telah memanggil namamu Sayyidina Yunus dan Engkau selamatkan dia dari perut ikan paus. ونناديك فأخرجنا من بطون الفتن والآفات. Dan kami memohon kepadamu ya Allah, keluarkan kami dari perutnya daripada fitnah dan hal-hal yang buruk. إلى فضاء الهدى والرحمات. Menuju medan dan lapangan hidayat dan rahmat kasih sayang. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. فأنجز لنا وعدك Tunaikan janjimu atas kami. فإنك قلت فنجيناه من الغم. Karena engkau telah mengatakan kami akan selamatkan dari hal yang menyusahkan. وقلت وكذلك ننجي المؤمنين. Kau firmankan begitulah cara kami menyelamatkan orang yang beriman. قلت وكذلك ننجي المؤمنين. Telah berfirman demikianlah kami mengamatkan orang-orang yang beriman. أخرجنا من بطون الفتن والآفات. Evakuasilah kami dari perut-perut kejahatan, fitnah dan bala musibah. إلى ميادين الهدى والرحمات. Ke dalam lapangan petunjuk dan rahmat. يا أرحم الراحمين. Wahai yang maha penyayang. سر الفاتحة إلى أرواح من أدخل الله على أيديهم الإسلام إلى بلدان إندونيسيا. Al-Fatihah yang teruntukkan kepada orang-orang yang ulama-ulama yang memasukkan Islam di bumi Indonesia. ومن صدق في اتباعهم وولائهم. Dan setiap orang yang memiliki kesungguhan di dalam meneladani dan membela mereka. ومن خلفهم من الأصفياء والأتقياء والعلماء العاملين. Dan orang-orang yang sepeninggal beliau dari para alim ulama dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya. ومن تقدم في مساجدنا ومحال معابدنا. Dan para pendahulu kita yang telah mendahului kita memakmurkan masjid dan tempat ibadat kita. ووالدينا وذوي الحقوق علينا. Dan untuk orang-orang tua kami dan orang-orang yang memiliki hak-hak terhadap kami. وآل بيت نبيك وصحابته. Dan segenap keluarga Nabimu dan para sahabat-sahabat. والصالحين من عبادك أجمعين. Dan hamba-hambamu yang soleh dari hamba-hambamu keseluruhannya. وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين. Dan segenap arwah kaum mukminin dan mereka yang masih hidup. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.